Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafiq Hasya Al-Rasyid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian penguat common collector. Bagaimana sih bentuk dari rangkaian penguat common collector ini? Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat dulu di sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini adalah rangkaian penguat common collector. Dan selanjutnya sudah saya susun ke dalam Proteus hingga membentuk seperti ini yang ada di sebelah kanan. Ini adalah bentuk rangkaiannya di aplikasi Proteus. Baik, mari kita lanjut ke PPT lagi. Di sini kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari rangkaian penguat common collector ini. Sifat-sifat common collector sebagai berikut. Yang pertama, impedansi input tinggi. Yang kedua, impedansi output rendah. Jadi nanti di rangkaian penguat common collector ini bisa kita ketahui kalau nanti input dari impedansi akan tinggi, sedangkan output dari impedansi itu akan rendah. Selanjutnya, yang ketiga penguatan arus besar. Yang keempat, penguatan tegangan kurang dari 1. Yang kelima, penguatan daya kecil. Dan yang keenam itu tidak mengalami perubahan fase pada output. Nah ini ya, ada kata-kata tidak mengalami perubahan fase pada output. Oke, mari kita lanjut saja. Yang pertama ini kita disuruh menghitung berapa VB, VE, IE, dan VCE. Dengan menganggapnya itu seperti ini ya. Nah, di sini sudah dihitung kalau VB sudah ditemukan sebesar 3,75 volt. VE sebesar 2,77 volt, IE sebesar 4,077 miliampere, IC 4,037 miliampere, IB 40,37 mikroampere, VCE 9,23 volt. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah hasil rekap pengukuran yang ada di Proteus. Ini sudah saya rekap di sini. Ini adalah bukti kalau VB itu sebesar 3,64 volt, VE 2,93 volt, IE 4,31 mA, dan VCE 9,07 volt. Mari kita lihat langsung saja, biar enak. Pindahkan cat daya ke posisi on, dan mari kita hitung VB, VE, VCE, dan IE. VB sebesar 3,64 volt. VCE sebesar 2,93 volt, ICE 4,31 volt. Maaf, ini VE dan IE, dan ini VCE 9,07 volt. Oke, lanjut. Sama kan ya. Tentukan resistansi dinamik emitter RE. Besarnya resistansi dinamik emitter RE dapat dicari dengan pendekatan. RE 26 mV per IE, sehingga RE sama dengan. Nah, di sini ada dua cara, menggunakan IE pengukuran dan IE perhitungan. Kalau IE pengukuran itu yang ini, IE perhitungan itu yang ini. Jadi bisa kita lihat kalau IE pengukuran jadi 26 mV per 4,31 mA, sebenarnya 6,032, dan IE dengan perhitungan yaitu 4,077 mA, yaitu 26 per 4,077 sama dengan 6,377 ohm. Selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat yaitu kita mencari penguatan tegangan dengan pendekatan terlebih dahulu dengan persamaan ini. Dengan area adalah resistansi eksternal emitter untuk sinyal AC, yang dalam hal ini adalah RE per RL sama dengan 680 ohm paralel 100 ohm sama dengan 87,2 ohm. Maka hitunglah penguatan dengan rumus pendekatan tersebut. Ini kan rumusnya yang ini ya. RE sama dengan RE paralel RL sama dengan 87,2 ohm. Sedangkan AV-nya ditemukan sebesar 0,935 kalinya. Selanjutnya, kita mencari impedansi input.
Yang pertama kita menghitung RTH-nya lebih dahulu. Ini RTH sudah dicari, yaitu R1 paralel R2 yang ditemukan 6,875 kilo ohm. Dan kita mencari impedansi, kita masukkan rumusnya seperti ini. Dan dihasilkan sebesar 3957,04 ohm. Baik, mari kita ke selanjutnya, langkah ke-6. Pasang sinyal generator dengan memasukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya itu 1. Mari kita masukkan ya, frekuensinya itu 1 kHz, amplitude 1. Kita masukkan amplitudenya itu 1, frekuensinya itu 1 kHz, jadi 1000. Mari kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. VB 3,62, VE 2,93, IE 4,31, VCE 9,07, dan ICE 2,31 mA. Selanjutnya, ukuran tegangan masukan VI dan keluaran VO. Ini frekuensi 1 kHz, amplitude 1 volt, VIN 3,62, VO-nya 2,93 volt. Jadi AV-nya itu V out per VIN. Jadi AV sebesar 0,809 kalinya. Dengan ini bedanya tidak jauh ya. Sama ini 0,809 kalinya, ini 0,935 kalinya. Oke, selanjutnya ukurlah beda fase antara input dan output pada frekuensi tersebut. Pada rangkaian ini beda fasenya itu adalah 0 derajat. Selanjutnya kita menghitung daya input dan daya output. Untuk daya input itu bisa kita lihat kalau hasilnya 0,1 mW. Untuk daya output hasilnya sebesar 4,5 mW. Selanjutnya, dengan penggunaan hasil perhitungan langkah 14 dapat dihitungkan dengan penggunaan TAP yaitu seperti ini. Jadi AP sama dengan P out per P in, yaitu sebesar 45 kalinya. Oke, kita masuk ke bagian tugas. Yang pertama, buatlah analisis AC dengan menggunakan parameter hybrid untuk rangkaian percobaan 10. Rangkaiannya itu seperti ini. Analisa AC atau seringkali disebut analisa sinyal kecil pada penguat adalah analisa penguat sinyal AC dengan memblok sinyal DC, yaitu dengan memberikan kapasitor kopling pada sinyal input dan sinyal output. Oke, selanjutnya saya hampir lupa untuk menunjukkan bagaimana bentuk gelombang saat ini ya, di langkah ini. Pasang sinyal generator dengan pasangan gelombang. Nah, ini saya lupa untuk menunjukkan bentuk gelombangnya seperti apa. Mari kita lihat bersama-sama. Kita berikan tugas lagi. Nah, ini adalah bentuk gelombang saat frekuensinya itu 1 kHz dan amplitudenya itu 1 volt di rangkaian penguat common collector ini. Bentuk gelombangnya itu seperti ini. Oke, mari kita lanjut lagi ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan antara perhitungan dengan tegangan bias DC dengan hasil pengukuran? Mengacu dari gambar rangkaian itu, yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara perhitungan tegangan bias DC dengan hasil pengukuran adalah adanya pengaruh kapasitor yang terpasang. Jadi kapasitor ini memiliki peranan besar di rangkaian ini. Pada perhitungan tegangan bias DC, kapasitor yang terpasang diabaikan atau diopen. Sedangkan pada pengukuran, pengaruh kapasitor masih ada karena pengaruh sinyal sinus yang dimasukkan. Oke, selanjutnya, berapa beda fase antara input dan output pada emitter follower? Beda fase antara input dan output pada emitter follower adalah 0 derajat. Buatlah rangkaian ekuivalen sinyal kecil dengan menggunakan parameter hybrid, cari data threshold, dan kemudian hitung penguatan berdasarkan parameter tersebut. Nah, untuk ini perhitungannya itu saya belum menghitungnya. Jadi, bisa saya bandingkan langsung. Pada perhitungan dan hasil praktek yang dilakukan terdapat beberapa sedikit perbedaan, tetapi perbedaan masih dalam batas toleransi.
Kesalahan-kesalahan yang terjadi dimungkinkan bisa terjadi dikarenakan yang pertama, pembulatan dalam perhitungan, yang kedua, kesalahan pembacaan, yang ketiga, toleransi dalam komponen, dan yang terakhir, alat yang digunakan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan di rangkaian penguat common collector ini adalah yang pertama, common emitter adalah salah satu bentuk penguat pada transistor, di mana kaki emitor digunakan sebagai common atau ground. Yang kedua, nilai penguatan tegangan yang dihasilkan adalah negatif atau mengalami pelemahan sebesar 0,9 kali. Nilai penguatan daya adalah sebesar 45 kali. Dan yang terakhir, perbedaan hasil pada teori dan praktikum dikarenakan adanya faktor human error maupun tools error. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada percobaan rangkaian penguat common collector ini. Bila pada saat saya menyampaikan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan kata atau kesalahan perhitungan, saya akan mencoba untuk memperbaiki di percobaannya selanjutnya. Dan saya akan terus untuk mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.